Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Oke, pada kesempatan hari ini saya akan ingin merusum atau merangkum apa yang telah saya dapat pada 1 bulan ini. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini saya akan memberikan materi pembelajaran selama 1 bulan ini. Yang pertama, kita akan merusum tentang apa itu pengertian konten kreator, terus hal yang harus dilakukan sebelum menjadi konten kreator. Yang ketiga, manfaat menjadi konten kreator. Yang keempat, cara membuat konten yang menarik audiens. Dan kelima, kesimpulan. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, apa ya sih itu konten kreator? Konten kreator adalah seseorang yang mengedit dan membagikan konten di berbagai platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lainnya. Dan biasanya konten kreatornya ada banyak macam ya, ada kayak influencer atau lain sebagainya. Dan kalian pasti bertanya-tanya apa peran konten kreator di kehidupan ini? Nah, konten kreator itu perannya yaitu mereka bisa berupa video creator, penulis blog, podcaster, atau desain grafis yang menghasilkan konten menarik untuk audiens. Oke. Selanjutnya, hal apa saja yang kita harus lakukan sebelum menjadi yang namanya content creator ya. Yang pertama nih, kita harus menentukan niche ya. Pilih topik yang lo kuasai atau minati, misalnya teknologi, fashion, gaming, atau edukasi. Dan misalnya lo pada sukanya misalnya lebih ke desain grafis, bisa aja lo buat konten tentang tutorial desain grafis atau lain sebagainya. Selanjutnya, riset audiens. Siapa target lo dan apa yang mereka suka ya. Tapi sebelum itu kita harus meriset dulu, bisa target kita untuk anak kecil, dan biasanya anak kecil kan dominan dengan game-game. Bisa aja kita buat konten tentang permainan game atau lain sebagainya. Selanjutnya, memahami platform. Setiap platform punya aturan dan algoritma berbeda. Jadi lo harus tahu cara mainnya gimana ya. TikTok, Facebook, dan Instagram itu semua tuh berbeda, algoritma juga berbeda ya. Lanjutnya, yang keempat, menyiapkan alat dan skill. Bisa mulai dari HP atau laptop, tapi pastikan lo juga belajar editing, copywriting, dan strategi konten. Itu yang paling penting ya. Jadi sebelum kita melakukan konten, kita juga harus bisa membuat editing suatu video. Selanjutnya, copywriting ini ya. Copywriting juga sangat penting karena ini bisa mempengaruhi niche seseorang audiens juga ya. Selanjutnya, strategi kontennya juga harus pas. Selanjutnya, pasti lu bertanya-tanya apa sih manfaat dari content creator? Nah, lu kasih tahu nih. Yang pertama, manfaat dari content creator, yang pertama lu bisa bangun personal branding lo, ya. Lu bisa membangun identitas unik dan dikenal banyak orang ya. Jadi lu bisa terkenal di mana-mana, dan lu bisa aja dapat namanya collab sama orang-orang terkenal juga ya. Yang kedua, potensi penghasilannya bisa dari ads, sponsorship, affiliate marketing, atau jualan produk sendiri. Ini juga paling penting ya. Ini yang paling penghasilan sih menurut gue ya. Potensi penghasilannya banyak ya. Selanjutnya, kreativitas berkembang ya. Bikin konten itu melatih otak buat berpikir kreatif dan inovatif ya. Dan lo kalau misalnya mau buat konten atau apapun itu, setidaknya lo tuh buat konten beda dari orang lain ya. Lo boleh ketiplek, tapi jangan ketiplek banget ya. Dimodifikasi sedikit ya, agar konten lo bisa berbeda dari orang lain. Selanjutnya, bisa berbagi manfaat, ilmu, dan pengalaman. Lo bisa menginspirasi atau membantu orang lain ya. Itu udah banyak nih, kita di IG atau di TikTok banyak banget konten kreator yang memberi manfaat kepada orang lain, seperti berbagi, menolong, atau bahkan mengurusi keadaan kayak sekolah gitu juga ada ya kayak. Selanjutnya, pasti kan kalau konten kreator itu identik dengan konten ya, dan pasti itu konten itu ya yang penting ya. Nah, ini cara membuat konten yang menarik untuk audiens. Nah, gimana caranya? Yang gue kasih tahu. Yang pertama, gunakan hook yang kuat. Apa itu hook? Hook itu dalam bahasa Inggris artinya pancingan ya. Ini pancingan ini sangat penting untuk 3 detik pertama nih. Tarik perhatikan di 3 detik pertama. Contohnya,
mau jadi content creator tapi bingung dari mana. Nah, itu misalnya ya. Tadi membuat orang tuh gimana sih cara jadi content creator? Nah, bisa langsung lihat videonya sampai habis nanti ya. Selanjutnya, konsisten dalam postingan. Audiens lebih gampang tertarik kalau lo aktif dan konsisten. Dan kalau lo misalnya pengen, makanya tadi yang pertama tuh tentukan niche lo dulu ya. Misalnya niche lo jadi content creator desain grafis. Nah, gimana caranya lo konsisten, gimana caranya buat konten tentang desain grafis terus ya. Biasanya orang tuh lebih terkenal, orang lebih mengenal orang tuh dari satu bidang itu. Selanjutnya, interaksi dengan audiens, balas komen, buat polling, atau ajak mereka terlibat ya. Selanjutnya, gunakan storytelling, cerita yang emosional atau relatable bikin orang betah nonton ya. Dan misalnya lo jadi desain grafis atau apa ini ya, misalnya lo desain grafis dah, lo ceritakan pengalaman selama jadi desain grafis itu apa aja, atau lo misalnya jadi content creator yang menginspirasi. Nah, lo inspirasi banyak orang sebelum jadi content creator tuh lo jadi apa, jadi kayak gimana. Nah, biar orang tuh terinspirasi juga, biar ngikutin apa yang lo lakukan, apa yang lo katakan juga. Nah, selanjutnya, optimasi dengan tren dan algoritma. Pakai hashtag yang relevan, ikuti tren yang lagi viral, dan pahami cara kerja algoritma platform ya. Nah, juga paling penting nih, yaitu hashtag ya. Hashtag tuh kayak misalnya kita, agar video kita tuh tertuju apa yang kita pengen gitu. Misalnya hashtag kita tentang namanya tisu murah ya. Nah, biar orang-orang yang sering beli tisu di platform itu ngelihat video kita juga ya. Lanjutnya, ikutin tren yang lagi viral. Nah, ini harus Anda kutip dulu ya. Tren yang lagi viralnya tren yang bermanfaat ya. Jangan sampai kita mengikuti tren-tren yang tidak bermanfaat ya teman-teman. Selanjutnya, pahami cara kerja algoritma platform ya. Karena di setiap platform itu mempunyai algoritma sendiri-sendiri, jadi kita tidak bisa satukan. Jadi kita harus pelajari dulu gimana algoritma TikTok sendiri, atau Instagram sendiri, ataupun Facebook sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dari ini semua ya, gue baca ini. Menjadi content creator bukan sekedar bikin dan upload konten, tapi butuh strategi, konsistensi, dan pemahaman tentang audiens serta platform ya. Tuh kan, tentang audiens dan platform ini dua komponen paling penting ya. Lu kalau mau jadi content creator di Instagram ya, lu harus pahami dulu gimana strategi konten yang di Instagram, ataupun lu bisa menjadi content creator di TikTok ya. Lu juga harus pahami dulu gimana strategi platform dari TikTok tersebut ya. Dengan memilih niche yang tepat, terus belajar dan mengikuti tren, lo bisa membangun personal branding yang kuat, bahkan menghasilkan cuan dari konten yang lo buat, tuh kan. Nah, gimana cara kita memahami satu strategi dalam platform itu, yaitu kita harus memilih niche yang tepat ya. Dan biasanya kalau lo mau bikin personal branding lebih baik di Instagram ya, di Instagram. Tapi kalau misalnya mau membuatkan cuan seperti affiliate TikTok ya, itu bisa banget kita pakai affiliate TikTok ya. Itu karena itu juga cuannya juga lumayan ya. Terus belajar dan mengikuti tren. Jangan lupa ikuti tren. Biasanya tren itu kayak masuk musik dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi algoritma kita juga ya. Manfaat besar dari perkembangan kreativitas, peluang penghasilan, sampai dampak positif buat orang lain. Tapi ingat nih, harus diingat dulu, perjalanan ini butuh waktu dan usaha. Kunci suksesnya apa nih? Kunci sukses kalau lo mau jadi content creator, agar lo tuh kadang-kadang kan kalau content creator lo males gitu mulai dari awal atau apa nih. Kunci suksesnya yang pertama, jangan takut mulai ya. Terus eksplorasi dan selalu adaptasi dengan perubahan ya. Nah, jadi kalau lo pengen jadi content creator, benar-benar content creator, lo juga harus konsisten untuk mempelajari algoritma tentang platform tersebut ya. Mungkin cukup sekian dari kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.